sudah kanan kiri sudah ada, dan lampu sennya itu bening ya, cuman nyalanya itu warna khas ya. Untuk bannya dia ukuran 265/7 sama ownernya sebelumnya sudah menggunakan sound buffer. Jadi ini soundnya bagus banget ya. Jadi buat kalian yang beli mobil ini, masalah sound itu nggak usah diragukan lagi, karena ini udah menggunakan sound buffer, pasti enak ya, pasti asik. Selamat datang kembali di channel Daily Mobil by Joko Motor. Halo bosku, selamat datang kembali di channel Daily Mobil, review mobil bekas berkualitas. Di video kali ini kita akan mereview mobil bekas lagi nih. Di belakang saya sudah ada mobil yang cukup dimensinya cukup besar, yaitu ada Toyota Fortuner tipe G tahun 2009, dan dia yang manual diesel ya. Jadi sudah pasti ini lebih irit ya ketimbang yang bensin, dan ini juga turbo juga. Nah, ini baru masuk di showroom kita, dan bagi yang berminat bisa langsung datang ke showroom kita, nanti akan segera kita pasarkan ya. Nah, sebelum kita melanjut ke review, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube kita supaya atau bisa share juga supaya lebih dikenal sama teman-teman kalian dan teman-teman masyarakat Indonesia semuanya. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Kita lihat ke bagian depannya langsung. Di bagian depan udah pasti sangat kelihatan banget, ini ada bumper yang begitu besar ya. Ini namanya bumper tanduk, dan ini materialnya karet, dan ini sangat membantu untuk keamanan di bagian depan ya. Jadi tidak, kalau misalkan kejeduk itu jadi nggak langsung ke bodi. Nah, dari bodinya sendiri untuk bagian kaleng ini cukup tinggi ya dimensinya ya. Saya jadi kelihatan kecil banget gitu. Untuk bagian cupnya dia masih full orisinil, dan ini masih kaleng semua. Untuk lampu-lampunya dia sudah menggunakan, bagian sini udah menggunakan proyektor, dan di sini masih menggunakan halogen. Dan ini lampu sennya juga sudah kanan kiri sudah ada, dan lampu sennya itu bening ya, cuman nyalanya itu warna kuning. Nah, di bagian bawah itu ada fog lamp kanan kiri, dan dia masih nyala semuanya. Terus ini grill ya, ini grillnya ketutupan sama tanduknya. Terus kita ke bagian samping aja. Kita mulai dari samping sini nih. Di bagian samping sini itu ada spion nih. Spion ini namanya spion apa ya? Jadi ini fungsinya aja lah. Fungsinya itu untuk melihat di bagian bawah sini ketika kita parkir. Ini kan mobilnya tinggi ya, mobilnya tinggi. Terus jadi kalau dari tempat pengemudi itu kadang-kadang nggak kelihatan untuk bagian sininya. Nah, fungsi spion ini untuk melihat bagian sini, bagian bawah sini, supaya dia lebih aman lagi untuk parkir. Nah, untuk bannya sendiri dia menggunakan ban menggunakan velg ring berapa ini? Ring 17 ya. Untuk bannya dia ukuran 265/70. Jadi bannya itu gede ya. Untuk velgnya sih dia standar ring 17, dan ini velg orinya ya, bawaan dari Pajero, bawaan dari Fortuner. Oke, untuk spionnya dia sudah electric mirror, dan juga sudah retract juga ya. Terus untuk bodi samping dia masih full ori juga, full hitam. Terus untuk bagian handle pintu dia sudah dikasih variasi ya, cover seperti ini, Fortuner Sportivo, dan ini menambah kesan sporty lagi untuk mobil Fortuner ini. Itu di bagian footstep ya, ini footstep namanya. Ini juga sangat kokoh sekali, masih bagus. Memang mobil Fortuner itu terkenal mobil yang ini ya, cowok banget ya, jadi keren. Nah, di bagian kap ini, kap bensin, dia sudah dilengkapi dengan cover juga. Terus kita ke bagian belakang. Ke bagian belakang, di bagian belakang nih sudah ada spoilernya ya. Di sini ada stop lampnya. Terus ini kacanya juga sudah ada defoggernya juga. Nah, ini wipernya juga sudah ada. Terus ini logo, terus emblem, dan dia itu diesel ya, 2,5 ya, 2,5 itu 2500 cc. Terus ini ada kamera parkir juga. Terus sensor parkir cuman ada di bagian belakang aja. Jadi untuk bagian sampingnya dia nggak ada, cuma ada di bagian belakang. Terus ban serep ada di bagian bawah. Ini ban serep gantung.
Nah, cek untuk bagian bagasi. Nah, bagian bagasinya memang cukup sempit ya. Ini memang sudah dimodif. Dia sudah dimodif sama ownernya sebelumnya. Sudah menggunakan sound buffer. Jadi ini soundnya bagus banget ya. Jadi buat kalian yang beli mobil ini, masalah sound itu nggak usah diragukan lagi, karena ini udah menggunakan sound buffer. Pasti enak ya, pasti asik. Ini memang kalau buat bawa barang ya cukup sedikit sih. Cuman muat sedikit lah. Tapi tetap mobilnya itu keren. Oke, kita lanjut ke bagian dalam, bagian depannya nih. Oke, kita masuk ke bagian dari door trimnya dulu ya. Door trimnya itu dia warna krem seperti ini, terus ada kain bludru di bagian sini. Terus di sini ada aksen warna kayu, ini ori ya aslinya ya. Jadi bukan stiker, bukan tempelan. Jadi memang bawaannya seperti ini dari sananya. Terus di sini ada handle pintu, central lock juga ada. Terus untuk power windows juga masih ada, masih komplit dan masih nyala semuanya. Terus untuk electric mirror ada di bagian sini. Dia ada di bagian sini untuk electric mirror. Nah, terus di bagian bawah sini ada cup holder, tempat penyimpanan, terus ada speaker audio. Nah, di sini juga ada speaker audio juga yang kecil ya, buat suara yang kecil-kecilnya ya, keces gitu. Oke, kita ke bagian jok. Di bagian jok dia ada 3 pengaturan. Yang pertama dia untuk slidingnya ke belakang, terus recliningnya dia juga masih berfungsi. Terus untuk naik turun nih, naik turun juga ada pengaturannya. Jadi komplit ya, walaupun tahunnya agak lama tapi ini fiturnya udah komplit. Oke, kita masuk nih ke bagian setirnya. Setirnya ini cukup rame ya, jadi banyak tombol-tombol di sini. Dia sudah dilengkapi dengan kontrol auto steering ya. Di sini udah komplit. Terus udah dilengkapi dengan dual airbag ya di bagian sini, sama di bagian untuk penumpang. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan tilt steering untuk setirnya. Nah, tapi kayaknya belum teleskopik ya. Ini baru tilt steering aja. Terus untuk kisi-kisi AC masih berfungsi dengan normal, kanan kiri tengah. Apalagi, nah di sini juga ada speaker tambahan nih di bagian sini, speaker kecil. Bagian sana juga ada. Nah, di sini ada handle pegangan di sini ya. Jadi memang untuk Pajero itu handle pegangannya itu ada di bagian sini ya. Ini biasanya kalau yang ini kan mobilnya tinggi, kalau yang badannya kurang begitu tinggi atau anak kecil itu biasanya dia pegangin ini dulu, terus baru jeligrang masuk gitu, kayak Elis. Ya, terus untuk bagian sini itu ada head unit ya, dia udah double din. Terus untuk pengaturan AC di sini juga sudah menggunakan digital ya untuk pengaturannya. Terus apalagi di sini ada tempat penyimpanan. Terus di sini juga ada tempat untuk botol minum atau gelas ya di sini supaya dingin. Jadi taruh sini biar kena AC, nanti airnya minumnya bisa dingin. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga nih, 2 kanan kiri. Terus di sini ada asbak. Wah, masih ada puntungnya lagi di sini. Asbak ya. Terus ini ada power outlet. Terus di sini ada korek nih buat korek. Oke, masih ada. Dan ini manual ya. Terus ini ada handrem. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Begini tertutup. Dan ini tempat penyimpanan terbuka kecil-kecil. Untuk bagian atas, nah di sini ada tempat penyimpanan lagi nih, rahasia. Nah di sini tuh bisa buat naruh STNK ya, STNK atau barang kecil-kecil di sini. Kacamata juga bisa taruh sini. Terus untuk lampunya di sini. Ini untuk nyalain lampunya seperti ini. Ini lampunya masih nyala. Terus ini juga apa namanya, ada kacanya juga untuk sun visornya. Ya, ini juga belum ada kacanya di sini untuk sun visornya. Untuk di bagian sini dia ada handle pegangannya lagi nih. Jadi pegangannya itu 2, yang bagian sini 1, di bagian pilar A-nya 1. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Mulai dari door trimnya sama seperti di depan, cuman beda tombolnya aja, tinggal 1 doang. Terus di sini ada speaker, ada tempat penyimpanan juga. Terus joknya juga masih tebel nih, masih bagus. Nah, ini mobil kelihatannya tinggi ya kalau dari luar, tapi setelah kita masuk dia nggak tinggi-tinggi banget ya. Ruang untuk kita duduk ke atas tuh nggak begitu luas, jadi memang agak sedikit ya, agak terbatas lah. Nah, tapi nggak apa-apa, memang ini stylenya berbeda dengan mobil-mobil
keluarga lainnya ya. Ini memang mobil untuk keren-kerenan. Terus ini ada handle pegangan di bagian sini, dan ini juga ada handle pegangan di bagian sini, dan modelnya fix ya, belum yang pakai gas. Terus untuk lampu di bagian sini juga udah masih nyala. Di bagian sini tempat penyimpanan untuk minum botol. Dan untuk bagian tengah itu muat 3 orang ya, 3 orang. Dan ini bisa dibuka, ini buat handrest ya di bagian sini kalau kalian mau buka. Terus untuk bagian tengah ini dia seatbeltnya sudah ada 3 di samping sini, tengah, dan bagian situ. Nah, di bagian belakang masih ada bangku lagi nih, bisa muat 2 atau 3 ya orang. Terus untuk AC-nya juga ada di bagian belakang nih, untuk double blower, tapi AC-nya ada di bagian belakang, di bagian sini tuh. Pengaturannya dari bagian sini semuanya. Jadi yang belakang nggak usah takut kedinginan ya, nggak usah takut kepanasan ya, yang bagian belakang, karena sudah ada AC-nya. Jadi udah pasti sejuk. Dan pegangannya juga sudah ada kanan kiri. Lampunya juga ada nih di bagian belakang. Coba kita hidupin lampunya. Tuh, nyala tuh. Jadi di bagian belakang itu nggak usah takut kegelapan. Nah, itu dia tadi review singkat mengenai Toyota Fortuner tipe G tahun 2009 diesel manual. Jadi sekilas kita sudah melihat di bagian luarnya dan di bagian dalamnya. Jadi buat bosku yang minat bisa langsung kunjungi ke showroom kita ya, jangan ragu-ragu, atau bisa chat ke nomor yang ada di deskripsi ya, tanya-tanya aja. Terus kalau bosku pengen nggak bisa datang ke showroom kita, jadi kita juga bisa ada agendakan untuk kunjungan ke tempat bosku semuanya. Jadi nanti bisa cek unit di rumah bosku semuanya. Dan untuk pembayarannya bisa cash, tempo, kredit, tukar tambah juga bisa. Untuk harganya sendiri, jadi ini dibanderol dengan harga 200 lebih sedikit lah, 200 jutaan lebih sedikit. Dan itu nanti masih bisa nego, masih bisa diotak-atik, masih bisa nego. Yang penting bosku pinter nego, pasti dapat harga yang spesial. Oke, sekian review kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.